Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku jemaat GPI Immanuel Yogyakarta yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan kita semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu bapak yang kami hormati, sekarang ini kita masih berada dalam masa keprihatinan. Keprihatinan akibat pandemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut virus corona. Masih banyak orang-orang yang sakit, bahkan sebagian meninggal dunia. Tetapi dampaknya juga ke aspek ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa orang kehilangan penghasilan, dan tentu banyak sekali aspek yang lain yang membuat kita semua menjadi sedih. Tidak sedikit ketika mensikapi keadaan ini, orang kemudian menjadi patah semangat, menjadi lungkrah, menjadi loyo, kehilangan harapan, bahkan ada yang depresi. Sungguh kondisi ini sesuatu yang memprihatinkan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengajak kita semua belajar dari tokoh kita Tuhan Yesus Kristus. Yesus ketika mau disalibkan mengalami siksaan, penderitaan, dicaci maki, diludahi, ditinggalkan, dan disiksa. Tetapi Yesus selalu setia terhadap rencana Allah sampai kematiannya. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam kesesakan, di dalam kesedihan, di dalam penderitaan, Allah hanya pengen kita selalu setia. Karena Allah selalu punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Ibu bapak yang hormati, belajar dari tokoh Yesus itulah saya mengajak bapak ibu dan kita semuanya untuk tidak pernah merasa takut, cemas, khawatir, semplah. Tapi mari kita percayakan segala keluh kesah ini dengan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti tentang kehidupan kita. Kalau butuh sekarang, kita tidak bisa ke gereja bersama-sama. Bukan berarti Allah tidak bisa hadir di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya, dimanapun kita berada, kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, harus selalu membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Ibu bapak yang hormati, Roma 12 menulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Allah hanya ingin kita selalu setia. Karena itu Bapak Ibu, saya berharap kita semuanya tetap memiliki rasa optimis, semangat hidup dalam situasi seperti ini. Hadirkan Allah terus dalam diri Bapak Ibu. Dengan kehadiran Allah, maka kita akan bisa mengucap syukur. Dan dengan ucap syukur itu, ada sukacita dalam kehidupan kita. Saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk saling peduli, saling menyapa melalui media sosial, saling mendoakan, saling menguatkan di antara kita. Sekalipun secara fisik kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi hati kita satu dalam tubuh satu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekali lagi, jangan pernah takut,
jangan khawatir. Allah kita, Allah yang sangat baik, Allah yang peduli, Allah yang mengerti tentang kita. Datanglah dan hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan lagi. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Berseru Tuhan, Berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. kami mau dekat Tuhan. Mau dekat dengan umatnya dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih sungguh lagi coba Tuhan katakan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur
Angkat syukur kita kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih sungguh lagi. Kita mau sembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Kau memegang tangan kami. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Kita mau pandang Tuhan pagi hari. Kita mau rasakan jamahan Tuhan pada kita. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Katakan Engkau yang meneguhkanku, Yesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih fokus
Kau besertaku. Kami tidak takut Tuhan. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Katakan Kau yang meneguhkan kami. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesusku. Kita mau angkat kedua tangan kita, katakan Kau Yesus. Memegangku dengan tangan kananmu. Kau Yesus Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan lebih sungguh lagi. Yesus memegang. Lebih sungguh lagi katakan sungguh lagi katakan Yesus memegangku. Yesus memberi kita kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita.
Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah raya pada hari Minggu ini, dan saya tetap mendorong kepada seluruh jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang mendengar firman ini tetap antusias, sekalipun saudara ada di rumah, saudara tetap sungguh-sungguh, tetap serius, tetap agresif supaya setiap firman Tuhan yang saudara terima akhirnya benar-benar saudara mampu memelihara, dan firman itu akan menjadi hidup dan berkuasa atas kehidupan saudara. Kita akan berdoa dulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Izinkan Roh Tuhan yang akan terus berbicara, terus berkarya sampai saudara benar-benar akan mengenal kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Kurina satakana ya ralamatikana ralamasanaral. Kurina ya ramasinatakana ya ralamatakan. Kurina ya ramasinatakana ya ralamatakan. Kurina sikapatakana ya ralamasinatakan. Kurina syarapatakana ya ralamatikana sinatakan. Kurina shana ya ralamasinatakan. Terpuji-pujilah namamu Bapa dari kekal sampai kekal. Terpuji namamu Tuhan Yesus, terpuji namamu Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur oleh karena kasih setiamu, kemurahan kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kami ada sebagaimana ada, itu karena kasih anugerah, kemurahan kebaikan Tuhan. Kini tiba saatnya kami membuka hati telinga kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tahirkan hati kami, tahirkan telinga kami, tahirkan mata kami, mulut kami, supaya kami bisa mengerti, mengenal jalan-jalan Tuhan, kebenaran-Mu, apa yang Engkau kehendaki pada hari-hari ini. Di dalam situasi yang seperti ini, biar kami tetap mengerti akan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, taruhkan perkataan hikmat, makrifat, perkataan profetik, bahkan perkataan yang penuh dengan kuasa, sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai sekarang situasi kondisi dunia belum kembali normal. Dan masih banyak orang yang memprediksi bahwa hari-hari yang akan mendatang mungkin tidak akan jauh lebih baik. Lalu apa hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki dan terus dikondisikan selalu sehat dan tetap segar, tidak ada cemas, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan sekarang ini adalah, yang pertama kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan lengah, jangan lemah, jangan takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Saya sampaikan firman Tuhan dengan tema tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan, ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saya ulang, yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ditekankan oleh Paulus lewat ayat ini supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Artinya kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Ternyata situasi kondisi yang seperti ini pernah dialami masa-masa lampau, cuman kasusnya berbeda.
Kalau zaman dulu itu terlalu banyak filsafat yang menyesatkan di Kolose di sana, karena itu supaya kita tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, ajaran-ajaran yang menyesatkan, Paulus menekankan supaya tetap tinggal di dalam Kristus Yesus yang benar itu. Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus berarti hidup kita akan selalu benar. Nah, dengan situasi seperti ini, pemerintah juga sedang menekankan supaya kita tinggal di dalam rumah. Beraktivitas di rumah, ibadah di rumah, kuliah dari rumah, mengajar dari rumah, semua supaya kita ada di rumah. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita aman, supaya kita sehat, dan ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, sekalipun dunia ini sedang mengalami pencobaan, banyak virus yang sedang melanda di negeri ini, virus sedang melanda di dunia ini. Firman Tuhan minggu yang lalu mengingatkan kepada kita, itu hanya berlaku untuk mereka yang tidak berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan malah menegaskan orang-orang yang kena pencobaan karena tidak tinggal di dalam Dia. Nah, kalau kita tinggal di dalam Dia, kita tidak akan pernah kena yang sama seperti yang alami oleh orang-orang dunia. Karena itu pentingnya kita tetap tinggal di dalam Dia. Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, berarti kita tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, mengapa saudara-saudaraku kita harus tetap tinggal di dalam Dia? Jawabannya di dalam kitab 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5, saya akan membacakan 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar. Dan kita harus menyadari bahwa iblis sedang bekerja, bergerak secara luar biasa. Dan kita harus menyadari, karena itu kita tinggal di dalam Kristus Yesus supaya ketika iblis bergerak, kita akan aman. Karena apa? Di sini dikatakan iblis itu berjalan mengelilingi atau berkeliling, mengaum-ngaum, mengintimidasi, menakut-nakuti supaya orang menjadi bingung, supaya orang menjadi takut, supaya orang tidak berpikir yang sehat, tidak punya nalar yang sehat. Coba saudara bisa bayangkan dengan adanya virus corona. Tetangga yang sakit tidak boleh dikubur di situ. Tetangga yang sakit kena corona, akhirnya mereka tidak boleh lagi tinggal di situ. Jadi iblis berusaha untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, membuat orang semua jadi bingung. Nah, orang-orang yang tidak tinggal di dalam Dia, dia akan mengalami kebingungan. Mestinya kita anak-anak Tuhan yang tetap tinggal di dalam Dia, kita tidak boleh mengalami ketakutan. Kita tidak boleh bingung, kita tidak boleh cemas. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan. Pada ayat yang di dalam Kolose pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-15, itu dikatakan begini. Ia telah melucuti, Yesus maksudnya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Pengertian pemerintah di sini bukan pemerintah yang ada di dalam dunia ini. Ternyata iblis pun juga memiliki institusi pemerintahan, punya aturan, punya sistem pemerintahan. Namanya pemerintahan kerajaan maut. Dan Alkitab berkata bahwa ayat yang ke-15 Yesus telah melucuti. Nah, Paulus memberikan gambaran seperti ini. Pengertian melucuti, kan iblis itu roh. Bagaimana cara bisa melucutinya? Nah, Paulus menggambarkan seperti ini.
tentara Roma pada waktu menjajah di negeri Israel dan Israel kalah pada waktu itu. Gambarannya seperti ini, tentara Roma menangkap tentara Israel. Dan kemudian tentara itu ketika ditangkap, diikat, kemudian dirampok itu senjatanya, kemudian dilepas, dilucuti pakaiannya, dan kemudian dia dibelenggu dan dipenjarakan. Gambarannya seperti itu. Jadi ketika Tuhan Yesus di kayu salib di sana, itu sebenarnya iblis sedang ditangkap, sedang dibelenggu, sedang dilumpuhkan, dilucuti, dan dipenjara, dan dikunci. Dan kuncinya itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu Yesus berkata, jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, mati tetapi hidup untuk selama-lamanya. Aku yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi iblis mau berbuat apapun itu enggak akan bisa mempengaruhi saudara. Karena iblis itu sudah dikalahkan. Yang kita hadapi itu hanya tipu daya. Mau santet, mau tenung, mau guna-guna, mau virus, mau kuman. Itu hanya tipuan daripada iblis. Enggak akan pernah mempan untuk kita orang percaya. Kenapa saudara-saudaraku? Karena iblis itu sudah dikalahkan. Di dalam kitab Yohanes, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu maksudnya iblis. Aku datang supaya umatku hidup dan berkelimpahan. Jadi gambarannya seperti ini. Si setan, si iblis, si penipu, si pembohong, si pembunuh, si pembinasa, bahkan yang tukang membuat isu-isu yang menakutkan, yang menggentarkan, yang membingungkan, itu sudah ditangkap, sudah diikat, sudah dibelenggu, sudah dilumpuhkan, sudah dilucuti, sudah ditelanjangi, sudah jadi tontonan, sudah dipenjarakan, sekarang sudah dikunci, kuncinya ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memegang kunci, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Nah karena itu ketika kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus Yesus, tipu dayanya enggak akan mempan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini betapa pentingnya kita tetap tinggal di dalam Dia. Haleluya. Nah, kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, yang pasti kita akan aman. Yang pasti kita akan selalu dikondisikan, selalu sehat, tetap segar dan berbuah. Digambarkan antara ranting yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya. Nah, ketika kita tetap tinggal di dalam pokok itu, maka secara otomatis pokok itu akan mensuplai. Ada asupan ilahi, ada nutrisi ilahi, secara permanen akan dialirkan kepada ranting. Apa itu yang dimaksud? Pikiran Kristus, perasaan Kristus, hikmat Kristus, pengetahuan Kristus, kuasa Kristus, kasih Kristus, kekayaan Kristus, kesehatan Kristus, itu secara alami, secara permanen akan dialirkan kepada setiap ranting. Semua ranting yang ada, selagi ranting itu tetap tinggal di dalam pokok anggur, akan terus mengalami asupan-asupan ilahi. Terus akan mendapatkan suplai daripada Yesus. Itulah sebabnya kita nggak perlu cemas. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Yesus yang menjaga kita. Yesus yang mengontrol kita. Yesus yang mengawal perjalanan kita. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Tuhan Yesus menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus berkata jangan takut, karena Dia yang menjamin kehidupan kita. Haleluya, hari ini saya berdoa untuk kita semua. Saudara jangan cemas, jangan khawatir. Apapun yang kau hadapi, Yesus Kristus akan tetap menyertaimu. Masalah sandang pangan, papan kesehatan, Yesus yang akan menjadi jaminan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan bahwa Yesus yang sudah membuka pintu
Daud, maka tidak ada yang bisa membukanya. Artinya apa? Dengan situasi kondisi seperti ini, jangan takut masalah sandang pangan, papan kesehatan. Yesus tetap berjanji akan memelihara. Apalagi kalau kita tinggal di dalam Dia, terjamin kesehatan saudara, terjamin keamanan saudara, terjamin keselamatan saudara. Dalam nama Yesus terjadi atas dirimu. Siapapun engkau yang mendengar firman Tuhan, oh hari ini aku tegaskan kepada engkau bahwa engkau akan menjadi orang-orang yang perkasa, engkau orang-orang yang kuat, engkau orang-orang yang tangguh, engkau orang-orang yang dipelihara, engkau memiliki kekuatan ilahi yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi seperti apapun. Dalam nama Yesus terjadilah atas dirimu mulai hari ini sampai selama-lamanya, semuanya termeteraikan. Terima hari ini. Engkau akan tetap dipelihara oleh Tuhan dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, karena itu saya akan melanjutkan firman Tuhan. Di dalam kitab Petrus ini tadi, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-9 sampai 11, dikatakan begini. Kan tadi dikatakan bahwa iblis itu berkeliling, mengaum-ngaum. Iblis sudah ditelanjangi, sudah jadi tontonan, sudah dikalahkan, sudah dibelenggu, tapi dia masih merasa hebat. Dia masih merasa seolah-olah seperti Yesus, singa dari Yehuda itu. Karena itu firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua saudara di seluruh dunia. Saya ulang sekali lagi seperti minggu yang lalu. Pencobaan yang melanda di seluruh dunia, penyakit yang sama yang dialami seluruh dunia, kayaknya baru sekarang ini namanya virus corona ini. Dulu itu ada sampar, ada penyakit-penyakit yang lain, tetapi penyakit yang sama kayaknya baru sekarang ini. Tetapi sekali lagi, Tuhan berkata, orang yang tinggal di dalam Dia, dia tetap terpelihara. Karena itu dikatakan begini, ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi ketika kita tinggal di dalam Dia, kita terus membangun iman kita. Dan kita akan memiliki iman yang teguh. Ya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, yang pertama akan memperlengkapi. Memperlengkapi apa? Di dalam kitab Efesus pasal 6 di sana dikatakan begini, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan, pedang roh, perisai iman, baju jirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ikat pinggang kebenaran, dan berdoa setiap waktu dalam roh. Nah, ternyata salah satu yang paling efektif untuk melawan iblis adalah menggunakan pedang roh dan menggunakan bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasanya yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menggunakan bahasa roh inilah, karena yang kita lawan ini roh. Sehingga ketika kita lawan kita pasti menang. Karena Tuhan berkata lawan. Kalau kita sudah melawan, yang pertama Tuhan akan meneguhkan. Haleluya. Dia akan meneguhkan, dia akan memperkokoh, dia semakin memperkuat kita. Itulah sebabnya Yoel berkata begini, biarlah mereka yang tidak berdaya, aku ini pahlawan.
Bahkan pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa kita bisa mengatakan aku ini pahlawan yang gagah perkasa? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di dalam diri kita ada Yesus. Sebenarnya iblis itu enggak punya kekuatan apa-apa. Hanya tipu dayanya. Ada begitu banyak orang yang jadi korban tipuan iblis. Tetapi untuk kali ini aku berdoa untuk saudara-saudara. Engkau tidak akan bisa lagi ditipu. Engkau tidak akan lagi bisa diperdaya. Sehalus apa caranya iblis untuk menipu memperdaya. Itu tidak akan berlaku untuk saudara-saudara. Dalam nama Yesus terjadi. Karena mulai hari ini engkau memiliki roh hikmat dan pewahyuan. Engkau memiliki kemampuan untuk melawan iblis. Kita lanjutkan. Dikatakan bahwa akan memperlengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dia yang mempunyai kuasa, Yesus yang punya kuasa, yang menguasai baik surga, langit, bumi, laut, bahkan seluruhnya. Dia yang berkuasa. Lah kalau Yesus yang sudah berkuasa, Matius pasal 28 di sana dikatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan semua tunduk takluk kepada dia. Bahkan maut sekalipun. Nah, jadi ketika Yesus yang berkuasa atas surga maupun bumi, bahkan semua, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan sekarang Yesus ada di dalam diri kita. Lalu apa yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita bingung? Apa yang membuat kita takut? Bersama Yesus kita akan melakukan pekerjaan yang besar. Bersama Yesus kita kalahkan semua maut. Bahkan bersama Yesus kita telan bersama-sama maut itu. Karena kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangan Yesus sudah diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus terjadi. Jadi mulai hari ini engkau yang mendengar firman Tuhan akan terus berjalan bersama Yesus. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kekudusan kepada kekudusan. Dari kesehatan kepada kesehatan. Dari terang kepada terang yang ajaib. Dari kelimpahan kepada kelimpahan. Dari kekayaan kepada kekayaan. Karena mulai hari ini hidupmu terus dipimpin oleh firman dan roh. Dan terus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Bapa. Dalam nama Yesus terjadilah atas dirimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita akan lanjutkan. Bagaimana caranya kita melawan? Iblis hanya bisa dilawan yang pertama melalui kebenaran. Karena dia tipuan. Penipu hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran. Di dalam kitab Markus di sana dikatakan umatku sesat karena tidak mengerti kebenaran. Di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi ternyata umat manusia binasa bukan karena kurang berdoa, bukan karena kurang urapan, bukan karena kurang ibadah. Ibadahnya rajin, doanya rajin. Ya, urapannya terasa, tetapi tanpa pengenalan yang benar. Sehingga begitu banyak orang diombang-ambingkan. Nah, oleh sebab itu kita pentingnya mengenal kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang maha kuasa, yang berkuasa atas surga maupun bumi. Dan seluruh dunia tunduk kepada dia. Karena itu kita kembali di dalam kitab Kolose tadi. Kolose pasal yang kedua. Tadi ayat yang ke-6, supaya kita tinggal di dalam dia. Ayat 7, dengar baik-baik. Ini sangat memberkati. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Supaya kamu berakar di dalam dia. Nah, ketika kita berakar di dalam Kristus, fungsi akar adalah menyedot garam-garam. Semua aspek yang ada pada Yesus, pikiran Kristus, perasaan Kristus, hikmat Kristus, pengetahuan Kristus, kuasa Kristus, kasih Kristus. Sekarang kita sedot masuk di dalam diri kita. Sehingga
keadaan Kristus, kepribadian Yesus, kuasa Yesus sedang kita sedot, sedang kita tarik masuk di dalam diri kita. Nah, ketika kita tinggal di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, apa yang ada pada Yesus sedang dialirkan kepada kita. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selama ini apabila di antara engkau ada yang lemah, ada yang kekhawatiran terus melanda, ada kecemasan, saat ini aku katakan kepadamu, engkau harus berakar di dalam Kristus supaya engkau terus mendapatkan aliran-aliran semua yang ada pada Yesus sedang dialirkan kepadamu, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang bisa menerobos. Kuasa darahnya akan memprotek, kuasa ilahinya akan menudungi, dengan segala tudung ilahi akan terus menyertai dan menjagaimu. Di dalam nama Yesus terjadi atas dirimu. Kita lanjut. Jadi ketika kita berakar di dalam Kristus dan kemudian dibangun di atas Dia, artinya ketika kita tinggal di dalam Yesus, hidup kita akan semakin bertambah. Iman kita bertambah, rohani kita bertambah, keuangan kita bertambah, kesehatan kita bertambah. Jangan percaya dengan situasi dunia. Ini hanya tipuan. Percaya saja dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sanggup untuk menolong karena yang mengatur semua adalah Yesus Kristus. Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, saudara semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat. Dimensi pengenalanmu kepada Yesus akan menentukan rohanimu dalam sehari-hari. Semakin saudara masuk di dalam dimensi kekudusan, dimensi kemuliaan, dimensi kerajaannya, saudara akan semakin perkasa, semakin aman, semakin nyaman, semakin diberkati dalam nama Yesus Kristus. Ayo saya mengajak saudara, hari-hari ini kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Lanjut. Di samping kita akan dibangun di atas Dia, kita akan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita semua dan mengucap syukur dengan berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pentingnya kita mengenal kepada Yesus. Dan kita tetap tinggal di dalam Dia. Yang pertama karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah yang menciptakan jagat raya ini dengan segala isinya. Lah kalau kita tinggal di dalam Dia, kan surga, langit, bumi, laut beserta dengan isinya, itu kan Dia punya. Lah kalau kita tinggal di dalam Dia, mosok kita enggak terjamin. Makanya kalau kita tinggal di dalam Dia enggak usah takutlah. Semua terjamin, apapun yang terjadi Tuhan akan selalu menyertai. Saya ulang, aku yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya apa? Dia yang mengawali perjalanan hidup kita. Yang ada berarti Immanuel, berarti Dia yang mengontrol keadaanmu. Kesehatanmu terus dikontrol, keamananmu terus dikontrol, imanmu, rohanimu, keuangan, ekonomi, semua dikontrol. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan, engkau adalah anak-anak yang dicintai oleh-Nya. Karena itu Dia akan terus memelihara kita. Karena itu pentingnya kita tetap tinggal di dalam Dia. Mulai hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan saat ini sepenuh hati. Engkau terus antusias, engkau terus mengkondisikan rohmu selalu lapar haus akan firman Tuhan. Ketika engkau semakin haus lapar akan firman Tuhan, maka firman itu akan terus mengalir di dalam kehidupan saudara, terus akan menambah-nambahkan iman, terus meneguhkan. Engkau akan menjadi pribadi yang perkasa. Tidak ada lagi setan yang bisa mengintimidasi, yang bisa menekan, yang menakut-nakuti, yang membingungkan. Tidak akan pernah terjadi karena ada firman dan roh di dalam dirimu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih menjamin, lebih luar biasa. Terjadilah atas dirimu mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, haleluya. Kita akan berdoa. Kita akan masuk di dalam hadirat-Nya saudara. Horana shinata karapata kana yarala matakana.
Kurina syapatakana sinatakana yaralamata. Mari saudara, saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Kita terus tinggal di dalam Dia. Bukan hanya sehari 2 hari, tetapi tinggal di dalam Dia. Artinya kita selalu bersama-sama dengan Dia. Urana shinatakana yaralamasatakana. Seperti saudara tinggal di rumah. Itulah kita tinggal di dalam Dia. Artinya di rumah ada aktivitas. Tinggal di dalam rumah bukan berarti kita hanya duduk-duduk, tidak. Tetapi ada aktivitas. Dan ketika kita tinggal di dalam Kristus, ada aktivitas, ada pujian, ada penyembahan, ada membaca firman Tuhan. Dan seperti itulah kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Seperti itulah kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Selalu ada aktivitas ilahi. Dan ketika ada aktivitas ilahi, Roh Kuduslah yang sedang bekerja atas di dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Roh Allah sekarang sedang bekerja, sedang melanda di rumahmu. Oh, rumahmu saat ini sedang mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja. Realita hadirat-Nya, realita kerajaannya sedang dibangun di keluargamu, di rumahmu, bahkan di masing-masing pribadimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah, dan engkau tetap dilingkupi, engkau tetap dijagai, engkau tetap dipelihara, dan engkau terus diawasi, engkau terus dikontrol keadaanmu. Di dalam nama Yesus. Hurina shinatakana yaralamasi. Urina patakana sinatakana yaralamase. Oh Bapa, jangan engkau tinggalkan mereka dengan situasi kondisi seperti ini di dunia ini. Mereka sedang membutuhkan engkau. Roh Kudus, tolong kau terus bersinergi dengan roh kami untuk menghadapi semua tipu daya muslihat iblis, supaya kami selalu menang, supaya kami bersama Yesus selalu tampil sebagai pemenang. Kami tidak lagi ditipu dan diperdaya, tetapi bersama Yesus kami lawan dan kami akan selalu menang, menang, dan menang. Dalam nama Yesus terjadilah. Seluruh jemaat Tuhan diberkati. Kesehatan mereka, pernikahan, rumah tangga, karir, pendidikan, kuliah, perdagangan, pelayanan mereka, roh mereka terus diberkati. Semakin hari semakin berkobar-kobar, semakin hari semakin haus dan lapar. Dan hidup mereka terus dikondisikan selalu sehat, tetap segar, dan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah atas kehidupan mereka. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, terpujilah namamu Bapa. Kiranya turunlah berkat-Mu dari tempat yang maha tinggi, melalui kasih dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera dalam Roh Kudus akan selalu menyertai kami dan ada di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Yesus.